Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Hari ini saya coba ya membagikan ilmu yang mungkin saya share ya. Silahkan nanti kalau memang ada komentar dan tanggapan ya, silahkan hubungi ogasaragi@gmail.com ya. Nah, pada hari ini saya eh, memberikan materi dengan judul hubungan batin ya antara manusia dengan alat teknologi informasi seperti handphone ya dan komputer. Jadi ada hubungan batin ya antara manusia dengan handphone, hubungan batin antara manusia dengan laptop, hubungan batin antara manusia dengan iPad ya. Tapi sebelum ke sana ya mungkin saya akan menceritakan dulu ya bahwa sebenarnya di video ya yang pernah saya bahas mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan ya pernah menonton ya bahwa saya itu membahas ada pola alam ya, ada angka 6 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi di situ ada saya katakan pola alam ya. Jadi intinya hubungan yang keenam itu manusia ya. Jadi nanti saya akan sebelum masuk ke materi ini, jadi ada hubungan antara manusia dengan terang ya, hubungan manusia dengan gelap ya, hubungan manusia dengan udara, hubungan manusia dengan air ya, hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan tumbuhan, hubungan manusia dengan matahari, hubungan manusia dengan bulan dan bintang-bintang, hubungan manusia dengan burung, hubungan manusia dengan ikan, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan manusia. Ya, itulah yang keenam. Ya, jadi artinya bahwa manusia itu angka 6 ya. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu ada pada angka 6. Ya, jadi di situ makanya saya katakan nanti hubungan manusia dengan Tuhan itulah yang ketujuh. Iya, seperti itu. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi masing-masing tuh ada pasangannya ya. Tadi manusia dengan terang dan gelap, manusia dengan udara dan air, manusia dengan tanah dan tumbuhan, manusia dengan matahari, bulan, bintang, manusia dengan burung dan ikan, manusia dengan hewan. Ya, jadi yang keenam itu manusia dengan manusia. Ya. Nah, jadi yang ketujuh itu adalah manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan Allah semesta alam. Ya, jadi itulah yang saya mau bahas hari ini ya, adalah dengan judul hubungan batin antara manusia dengan alat teknologi informasi, hubungan manusia dengan handphone, hubungan manusia dengan komputer, dan hubungan manusia dengan iPad atau teknologi lah saya bilangnya, gadget. Nah, jadi eh, sebenarnya ada hubungan ya, psikologinya, ada hubungan berdasarkan waktu lamanya ya. Jadi ini saya bercerita orang dengan teknologinya ya. Jadi alat yang dipakainya ya, hubungan dengan eh, pemakaian, waktu pemakaian, lamanya dia dengan alat tersebut ya, kemudian hubungan alat-alat untuk eh, seperti menutupi tubuhnya ya, menutupi apa namanya, tangannya, sarung tangan, menutupi kakinya, kaos kaki ya, menutupi kepala, topi misalnya. Jadi ada hubungan dengan membersihkan tubuh, hubungan dengan pekerjaan ya. Jadi alat-alat yang diciptakan ya tersebut mempunyai hubungan yang kuat ya dengan apa yang ada di tangannya,
dengan apa yang ada di kakinya, ya. Jadi misalnya hubungan manusia dengan sepatu, hubungan manusia dengan kacamata, ya, hubungan manusia dengan tas yang dipakai, hubungan manusia juga dengan laptop, hubungan manusia dengan komputer, ya. Jadi manusia memiliki hubungan yang terikat dengan alam, ya, alam semesta. Tadi saya jelaskan ada 6 tadi itu, ya. Jadi alam dan ada hubungan dengan bahan yang dipakainya, ya. Nah, untuk kita spesifik lagi itu kita masuk kepada komputer dan handphone, ya. Jadi komputer dipakai manusia itu seberapa lama, ya. Kemudian dalam penjiwaan, dalam batin, ya, dalam badan, kemudian juga apa di luar badan, atau maksudnya tuh dengan hubungannya dengan pekerjaan, dengan hubungan sosial, dengan kesehatan, dengan olahraga, ya, itu ada hubungan, ya, antara manusia dengan alat-alat olahraga, alat-alat kesehatan, ya, yang berbasis teknologi IT, berbasis teknologi komputer. Jadi hubungan sosial, ya, menyebabkan manusia mempunyai hubungan, ya, yang lama dengan alat tersebut. Ya, artinya dengan kita menyentuhnya, memegang alat tadi, ya, kemudian kita juga berjalan sambil menunggu kita main handphone, ya, sambil kita berbaring, sambil kita istirahat, sambil kita duduk, ya. Jadi kita memanfaatkan dan menggunakan alat tersebut, ya, sehingga tidak terasa, ya, waktu kita dengan alat tersebut itu menjadi penyesuaian, ya, sampai kepada jiwa, ya, sampai juga kepada nanti roh, ya, sehingga manusia memiliki hubungan keterikatan dengan alam, ya. Jadi manusia itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, gitu, ya. Jadi pada akhirnya manusia itu juga yang menciptakan alat tadi, ya, teknologi komputer, handphone, ya, dan akhirnya manusia memperbaikinya dengan memberikan feedback, ya kan, sebagai input, ya, dan memperbaiki alat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia juga yang memberikan masukan, seperti ini baiknya alatnya, seperti ini baiknya, ya. Jadi manusia juga yang memberikan input terhadap mana nanti teknologi yang terbaik, ya. Nah, jadi pada penjelasan tadi, ya, pada dasarnya sudah memiliki kebiasaan untuk mempelajari, memperbaiki benda yang dipakai, ya. Jadi baik itu komputer, handphone, ya. Jadi dengan kita menggunakan pendekatan tubuh, pendekatan batin, dan pendekatan jiwa, ya. Jadi melalui sentuhan, merasakan langsung ada ikatan batin, ya, antara handphone dan tubuhnya. Ada ikatan psikologinya, kejiwaan, ikatan waktu lamanya eh, berkenalan dengan batin, ya, antara handphone yang dilihat, dirasakan, didengar, ya, kemudian juga apa akhirnya manusia bisa mengendalikan, ya, mengendalikan kehendak bebas tadi, ya, akal budi, dan mempunyai kekuasaan atas alat yang dipakainya, gitu, ya. Nah, jadi eh, apa kita katakan di sini bahwa, ya, mungkin dari contoh yang saya berikan ini, ya, eh, saya memang ada video saya sebelumnya itu manusia itu lebih hebat daripada komputer, daripada handphone, ya. Karena kembali lagi, ya, di situ ada sebuah insting, ya. Misalnya manusia bisa memperbaiki komputer, ya, dengan dirinya, ya. Mungkin memang kalau secara teknis dibawa ke bengkel elektronik, ya. Tapi biasanya bisa menyelesaikan handphone juga dengan kekuatan batinnya, ya. Jadi cara teknik yang logika, ya, untuk tahu kapan baterai itu habis, kapan harus dicas, ya. Kemudian melihat indikator baterainya, ya. Manusia juga bisa merasakan ini kok kayaknya sambungannya lelet, ya. Koneksi internetnya ini kok kayaknya nggak bagus nih, ya, itu dari batin, ya. Memang bisa kita lihat juga dari indikator teknik secara komputernya, ya. Speednya, ya, berapa kilobit per secondnya. Tapi ini juga bisa manusia menebak, ya. Ini passwordnya apa nih? Saya tebak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebetulan bisa. Ya, jadi manusia bisa menebak password yang dibuat oleh orang lain, ya. Manusia juga bisa masuk akses jaringan komputer. Manusia punya feeling, ya. Jadi yang tidak dipunyai oleh handphone,
ya. Manusia juga punya indera lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi baru, sehingga manusia adalah eh, hebat gitu ya, bisa beradaptasi dan belajar sendiri tentang teknologi yang digunakan. Ya, jadi manusia itu mengetahui alat tersebut ya, kenapa ini nggak nyaman dipakai, kenapa ini nyaman ya. Kemudian akhirnya manusia diminta masukan untuk memperbaiki alat tersebut ya, sehingga bagaimana desainnya, enak nggak dipegang, enak nggak dipencet ya, kemudian bagaimana modelnya, bagaimana perbaikannya, itu semua dari manusia yang memberikan masukan kepada pabrik atau kepada desainer, atau memberikan kepada masukan kepada yang memproduksi handphone tadi ya. Jadi juga manusia bisa merasakan ini codingnya, perbaikan programmernya, kemudian akhirnya semua diminta ya. Misalnya contoh ya, ketika seorang pilot ya terus memasuki sebuah simulator pesawat ya, dia jadi diminta enaknya gimana Pak ini pesawat, karena dia pilot yang sudah canggih ya. Nah, jadi akhirnya dia cerita pengennya gini-gini ya. Akhirnya semua yang diminta adalah input ya untuk perbaikan pesawat tadi sehingga pesawat tadi menjadi bagus. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman kenal ya siapa itu yang eh, apa tuh yang ahli bawa motor ya, yang selalu menang ya. Terus apa yang membawa apa kalau dia lomba motor itu selalu menang sirkuitnya ya. Nah, kalau kita bikin alat simulasi apa namanya motor untuk perlombaan, pasti kita nanti undang dia, coba nih ya, eh, apa namanya, kasih masukan dong dengan alat yang simulator yang saya buat supaya gimana nih enaknya. Nah, nanti dari dia kasih masukan-masukan kita perbaiki ya, sehingga itu menuju sama seperti yang kondisi di lapangan sebenarnya. Nah, itu simulatornya ya gitu. Jadi artinya apa? Bahwa eh, ya saya contohkan aja lah ya. Misalnya seorang samurai ya. Seorang samurai itu mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan pedangnya ya. Seorang koki masak ya itu mempunyai hubungan psikologi yang kuat dengan alat masaknya ya. Mulai dari alat membesarkan dan mengecilkan apinya ya, mulai dari alat air kerannya ya, juga untuk masaknya, alat-alat masak yang dianggap di situ ada komunikasi dengan sang kokinya ya, sehingga seorang programmer juga demikian ya, ada feeling, ada apa namanya hubungan dengan komputernya. Seorang programmer ada hubungan dengan apa pengkodeannya ya, kemudian dengan logikanya ya, seorang database ya, kemudian seorang network analyzer, seorang apa namanya fiber optik ada hubungan dengan jaringannya. Ya, jadi sebagai seorang ahli yang profesi itu sudah dari dia pengalaman dia aja sudah gampang melihat ini apa problemnya. Ya, misalnya gini ya, seorang montir. Montir aja yang ahli ya dalam memperbaiki mobil, dia cuma mendengar aja nih, suaranya gimana? Brum, brum, brum. Nah, dia sudah tahu nih, ya, dia akan mengetahui apa saja yang mesin ini diperbaiki ya, mengetahui kerusakan mobil seperti apa dari suaranya aja ya, dari mesinnya, kemudian dia bisa pegang ya, atau dia lihat apa ya, dari ingatannya, dari akal budinya, dari kehendaknya ketika dia selama dia menjadi montir itu dia bisa merasakan ya. Jadi manusia itu rata-rata mempunyai hubungan emosi yang kuat dengan benda yang dipakainya. Ya, mungkin kalau ada orang punya tongkat ya, berarti kalau tongkatnya itu lama dipakai itu ada hubungan tongkat itu dengan dianya. Kalau orang mempunyai baju ya, bajunya itu lama dipakai itu ada hubungan baju itu dengan dia. Ya, karena bisa dikatakan di situ ada sebuah keterikatan, hubungan dengan keterikatan alam, hubungan seperti kehendak ya, seperti akal budi, perasaan, jiwa yang ditinjau dari segi batin ya, data-datanya yang tersembunyi yang kita nggak bisa lihat secara fisik. Ya, makanya saya bilang itu tadi adalah hubungan batin ya. Jadi manusia bisa mengambil keputusan yang benar, sanggup memilih teknologi apa yang dipakainya, ya sesuai dengan perkembangan zaman ini. Ya, jadi sepanjang sejarah manusia bahwa bahwa kita katakan itu
manusia itu mempunyai kelebihan, ya, selalu berhubungan dengan alat yang digunakannya, teknologi yang digunakannya, ya. Jadi berhubungan dengan teknologi handphone, berhubungan dengan komputer, ya, berhubungan dengan pengelolaan, pengusaha, pengembangan, pengaturan, ciptaan, ya. Jadi manusia itu memiliki otoritas, kuasa, ya, mandat, pengetahuan untuk mengelola semuanya itu, ya, bahan-bahannya, sehingga kehendak, ingatan, ya, itu ada sebuah soul, ya, jiwa di situ yang kita katakan pikiran, ya, hati, perasaan, ya, sehingga hari-harinya itu memang manusia itu menggunakan alat tersebut, ya. Jadi kembali lagi saya katakan di sini memang apa, manusia dengan handphonenya, ya. Jadi saya kembali lagi ke apa, ke judul, ya, supaya fokus kepada judulnya, yaitu hubungan batin, ya, antara manusia dengan alat teknologi informasi, handphone dan komputer, ya. Hubungan manusia dengan teknologi information communication technology. Hubungan manusia dengan alat yang digunakannya, teknologi yang digunakannya, ya. Jadi sebenarnya ya nanti saya coba bukakan lagi ilmunya di video selanjutnya, ya. Tapi intinya apa yang diciptakan manusia dengan alat-alat dan teknologinya itu, ya, saya katakan itu akan musnah, ya, itu akan apa, sirna, akan hilang begitu saja, akan digantikan dengan yang baru, teknologinya digantikan lagi dengan yang baru, ya. Jadi alangkah baiknya kita apa namanya, hubungan yang paling lama, yang paling kuat itu adalah dengan Sang Pencipta kita, ya, dengan Tuhan semesta alam, ya, dengan Tuhan Allah semesta alam, ya, dengan Tuhan Allah yang apa namanya, yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Jadi makanya saya katakan ada pertanyaan kepada saya, hubungan mana yang lebih baik, ya. Menurut saya manusia mempunyai hubungan dengan apa tadi, terang, cahaya, ya. Manusia punya hubungan dengan air dan udara, manusia mempunyai hubungan dengan tumbuhan dan tanah, ya. Manusia mempunyai hubungan dengan ikan dan burung, ya, di sekitarnya. Manusia mempunyai hubungan dengan apa namanya, hewan-hewan, ya, bisa apa, peternakan, ya, bisa apa namanya, karena ada hewan liar dan ada hewan yang jinak, ya. Jadi bisa dia itu adalah hewan-hewan yang dikelola, ya, dipeternakan untuk apa namanya, usaha, ya. Kemudian satu lagi hubungan manusia dengan manusia. Nah, jadi yang paling tertinggi itu ya itu tadi, hubungan manusia dengan manusia, ya. Tapi hubungan manusia dengan manusia itu lebih tinggi lagi ada, yaitu hubungan manusia dengan Sang Penciptanya, ya, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta alam semesta. Ya, mungkin di video selanjutnya nanti saya bukakan, ya. Mungkin ini pada penasaran. Sebenarnya ini gimana Pak hubungan handphone dengan manusia? Psikologinya, jiwanya, pikirannya, gimana nih? Ya, ya, karena ini saya memang bikin waktu videonya ini singkat, ya. Nanti saya bikin di video yang kedua, ya. Silahkan kalau memang ada pertanyaan hubungan antara handphone dengan manusia, ya, hubungan antara laptop dengan manusia, hubungan antara apa, network, jaringan, ya, hubungan antara manusia dengan teknologinya, ya. Silakan hubungi ke hogasaragi@gmail.com, ya. Nanti saya bisa bukakan lagi ilmu-ilmunya. Semoga ini bermanfaat ilmunya bagi orang banyak. Terima kasih.